Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sulfi Amalia, aku tutor pengantar akuntansi. Jadi sekarang materinya yang akan aku bawakan adalah persamaan akuntansi dan laporan keuangan. Nah, sebelum lanjut untuk membahas contoh soalnya, kita harus tahu dulu nih persamaan dasar akuntansi itu apa aja, apa maksudnya. Jadi persamaan dasar akuntansi itu adalah suatu persamaan yang menggambarkan posisi aset atau harta, hutang atau liabilit, dan ekuitas atau equity yang diakibatkan adanya transaksi yang terjadi pada perusahaan itu. Nah, kegunaannya itu untuk apa? Kita bikin persamaan dasar akuntansi ini. Jadi kegunaannya untuk menggambarkan bahwa sebuah transaksi itu mempunyai pengaruh sedikit dua golongan rekening atau mengetahui perubahan unsur posisi keuangan perusahaan, yakni untuk mengetahui posisi harta atau aset, hutang atau liabilit, dan ekuitas atau equity perusahaan itu. Oke, next. Jadi untuk mempermudah dalam menyelesaikan suatu permasalahannya, kita harus tahu rumus dari persamaan dasar akuntansi itu apa aja tuh. Jadi aset sama dengan liabilitas atau liability ditambah ekuitas. Nah, maksudnya gimana? Misalnya asetnya itu kita punya 10 juta. Liabilitasnya kita juga punya 3 juta. Berarti ekuitasnya tuh harus 7 juta biar balance. Contohnya lagi, misalnya kita punya asetnya 7 juta. Kita punya ekuitasnya 4 juta. Berarti kita harus punya liability-nya 3 juta biar balance. Nah, gitu. Nah, karena tadi kita bahas aset itu apa? Apa aja yang terdiri komponen-komponen aset itu? Aset itu kan harta. Berarti aset itu terdiri dari cash. Cash itu adalah uang perusahaan. Terus yang kedua ada account receivable. Account receivable itu piutang dagang. Jadi debitur itu ngutang ke kita. Nah, terus yang ketiga itu ada supplies. Supplies itu perlengkapan. Jadi supplies itu umur ekonomisnya kurang dari 1 tahun. Contohnya pensil, pulpen, kertas, dan lain-lain ya. Terus yang keempat ada equipment. Equipment itu peralatan. Peralatan itu umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun. Contohnya gedung, tanah, mesin, dan lain-lain. Nah, terus yang kedua ada liability atau liabilitas. Nah, liability ini komponennya ada account payable sama not payable. Account payable itu apa? Account payable itu hutang. Jadi, kreditur ngutang ke perusahaan kita. Nah, terus ada not payable. Not payable itu adalah wesel bayar. Jadi, wesel bayar itu surat hutang yang diterbitkan suatu perusahaan yang digunakan untuk membayar hutang usaha yang telah jatuh tempo. Terus yang ketiga ada equity atau ekuitas. Nah, equity itu terdiri dari owner capital. Owner capital itu modal dari perusahaan. Dan yang kedua ada owner drawing atau prive, itu adalah keperluan pribadi. Terus yang ketiga ada revenue itu pendapatan dari penjualan. Terus yang keempat ada expense. Expense itu beban. Jadi expense itu bisa beban gaji, beban sewa, beban iklan, dan lain-lain. Oke. Nah, setelah kita mengetahui persamaan dasar akuntansi, kita harus tahu juga laporan keuangannya. Nah, laporan keuangan itu apa? Laporan yang berisi pencatatan uang dan transaksi yang terjadi dalam bisnis, baik transaksi pembelian maupun penjualan, dan transaksi lainnya yang memiliki nilai ekonomis dan moneter. Nah, untuk membuat laporan keuangan tuh kita tuh pertama harus buat apa sih? Kita tuh harus buat neraca. Neraca itu apa? Neraca itu daftar aktiva, pasiva, modal, dan dalam kurung waktu tertentu. Terus yang kedua ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu pendapatan dikurangi beban ya. Jadi daftar pendapatan dan beban pada satu periode. Terus yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas itu posisi modal dalam satu periode. Terus yang keempat adalah laporan arus kas. Laporan arus kas itu daftar sumber
dan penggunaan kas dalam satu periode. Terus yang kelima ada catatan atas laporan keuangan, itu adalah kebijakan perusahaan. Oke. Nah, jenis-jenis perusahaan. Perusahaan itu dibagi jadi dua ya jenisnya. Yang pertama itu berdasarkan kepemilikan atau organisasi. Terus yang kedua berdasarkan kegiatannya. Kalau berdasarkan kepemilikan itu apa aja? Yang pertama berdasarkan perseorangan. Yang kedua perusahaan persekutuan. Yang ketiga perusahaan perseroan. Terus berdasarkan kegiatannya itu perusahaan jasa, perusahaan dagang, perusahaan manufaktur. Oke, untuk lebih pahamnya kita langsung aja ke contoh soal. Nah, di sini contoh soalnya udah aku bikin. Jadi di sini Jimin buka office law, itu kantor hukum, pada 1 Juli 2022. Nah, pada 31 Juli perusahaan ini punya balance sheet cash 5.000, account receivable 1.500, supply 500, equipment 6.000, account payable 4.200, dan owner capital 8.800. Nah, di bulan Agustus dia punya transaksi keuangannya dari 1 sampai 8 ini. Nah, kita disuruh buat apa ini instruksinya? Yang pertama kita disuruh bikin tabular analisis di bulan Agustus yang terdiri dari nama akun-akunnya, cash, account receivable, supplies, equipment, notes payable, account payable, owner capital, owner's drawing, revenue, dan expense. Nah, yang kedua, kita disuruh bikin income statement-nya atau laba ruginya, terus owner equity statement-nya, dan balance sheet-nya yang di bulan Agustus. Oke, lanjut ke pembahasannya. Nah, ini udah dibikin. Jadi untuk bikin laporan keuangan tuh kayak gini tabelnya, terdiri dari aset, liabilitas, dan owner equity. Terus seperti yang udah dijelasin tadi, aset itu terdiri dari cash, account receivable, supplies, equipment. Terus liability itu terdiri dari notes payable, account payable. Owner equity terdiri dari owner capital, owner drawing, revenue, dan expense. Oke. Tadi soal pertama itu Oke, jadi di kolom pertama kita itu isi yang tadi dia punya di bulan Juli, itu dia punya cash 5.000, berarti kita masukin cashnya 5.000. Terus ada account receivable, piutang dagang 1.500, supplies 500, equipment 6.000, account payable yang 4.200, owner capitalnya 8.800. Nah, langsung aja kita masuk ke transaksi yang pertama. Jadi transaksi yang pertama itu dia punya hutang, debitur membayarkan hutang ke perusahaan kita. Jadi otomatis piutang dagangnya berkurang dong, operasi payable-nya berkurang, dan uangnya itu masuk ke mana? Masuk ke kas perusahaan. Jadi bikin di sini 1.200. Nah, kenapa dikurungin? Karena untuk menandakan itu berkurang atau bertambah, dikurungin. Jadi kalau berkurang dia dikurung. Nah, selanjutnya transaksi yang kedua, dia bayar 2.000 secara cash untuk membayar account payable atau hutang dagang. Jadi otomatis kalau kita bayar hutang, berarti uang kita berkurang dong, berarti kas kita berkurang. Tapi karena kita bayar hutang kita juga berkurang. Nah, lanjut ke transaksi 3. Transaksi 3 itu di sini bilang revenue atau pendapatannya itu 7.500. Tapi untuk
untuk cashnya dia baru bayar 3.000. Jadi kita masukin cashnya 3.000. Sisanya berarti kemana? 7.500 dikurang 3.000, 4.500 ke account receivable. Berarti si pelanggan ini tuh ngutang ke kita. Nah, yang keempat itu ada dia beli equipment atau peralatan. Dia beli equipment atau peralatan itu sebesar 2.000, berarti kita masukin ke kolom equipment 2.000. Lalu dia bayarnya baru 400 nih. Berarti sisanya 2.000 dikurang 400, 1.600 itu kita masukin ke hutang. Karena kita baru bayar cashnya 400 kan. Nah, berarti cashnya kita kurangin 400. Nah, yang transaksi kelima ini ada membayar gaji sebesar 2.500, membayar sewa untuk bulan Agustus 900, dan membayar iklan 400. Nah, karena tadi udah aku sebutin juga kan, kalau kita bayar beban itu ada apa aja, bisa beban gaji, sewa, dan juga iklan. Nah, masuk berarti ke expense-nya berkurang. Karena kita bayar expense, berarti kas kita juga berkurang karena kita bayar uang. Nah, terus yang keenam itu transaksi keenam itu dia narik uang untuk keperluan pribadi dia. Sebelumnya aku udah kasih tahu di owner equity itu ada owner's drawing. Owner's drawing itu untuk keperluan pribadi gitu. Jadi kita kurangin di sini owner drawingnya 700 karena kita narik uangnya, jadi 700 kita kurangin di cash. Nah, untuk transaksi ke-7 itu perusahaan ini tuh minjem uang ke bank. Perusahaan itu minjem uang ke bank. Nah, berarti kalau minjem uang ke bank itu otomatis uang kita nambah dong. Uang kita nambah sebesar 2.000. Tapi karena kita minjem, jadi kita masukinnya ke notes payable gitu. Terus transaksi ke-8 ini kita bayar utility expense. Nah, utility expense itu apa? Utility expense itu kayak kita bayar listrik, mungkin di perusahaan ini dia masang wifi gitu, terus bisa juga air gitu kan. Nah, karena kita bayar utility expense, jadi kita masukin expense-nya berkurang. Tapi kan kita perlu bayar utility expense ini per bulan gitu. Jadi untuk bulan-bulan kedepannya kita masukinnya ke hutang dong gitu kan. Berarti hutang kita tambahin 270. Nah, setelah itu bawahnya ini kita totalin, cashnya jadinya sisanya 3.500, account receivable-nya 4.800, supply-nya 500, equipment-nya 8.000. Notes payable-nya 2.000, account payable-nya 3.270, owner capital-nya 8.800, owner drawing-nya 700, revenue-nya 7.500, expense-nya 4.070. Oke, next. Nah, tadi kan kita disuruh bikin income statement atau laba ruginya ya. Nah, kan tadi udah tertera di situ revenue dari pendapatan kita tuh tadi dapat berapa? 7.500. Nah,
Kan udah dijelasin juga untuk laba rugi tadi pendapatan dikurang beban. Jadi di sini kita masukinnya revenue atau pendapatan dan expense atau beban. Nah, tadi expense-nya kita ngeluarin untuk apa aja? Untuk rent expense. Rent expense itu beban sewa. Kalau salary tadi kan gaji, advertising, iklan, utility tadi yang listrik, air, dan lain-lainnya. Nah, setelah ditotalin, total revenue-nya 7.500 dan total expense 4.070, berarti 7.500 dikurang 4.070 untuk hasil akhirnya net income-nya 3.430. Nah, Oke, lanjutnya tadi kita disuruh bikin owner equity statement ya. Jadi owner equity statement tadi kan investasi kita sama net income tadi yang udah kita dapat tadi laba ruginya, terus dikurang sama owner drawing. Owner drawing itu kan tadi untuk keperluan pribadi kita ya. Nah, jadi owner capital di bulan Agustus itu 12.230 yang didapetin dari investasi 8.800 ditambah net income 3.430, terus dikurang sama owner's drawing yang kita pakai tadi 700, jadi 11.530. Nah, lanjutnya tadi kita disuruh bikin balance sheet untuk di bulan Agustus. Nah, tadi kan udah aku jelasin juga di awal kalau rumusnya tadi aset sama dengan liability ditambah equity ya. Nah, berarti kita harus tahu dulu nih, tadi asetnya itu terdiri dari apa aja? Cash, account receivable, supplies, equipment kan. Nah, total asetnya kita dapetin 16.800. Berarti untuk liability ditambah equity-nya juga harus 16.800. Nah, kalau nggak 16.800 nggak balance, berarti ada kesalahan mungkin salah masukin di akunnya atau salah masukin angkanya bisa jadi. Nah, tadi udah tertera itu notes payable-nya 2.000, hutangnya 3.270, terus total hutangnya jadinya 5.270. Nah, owner equity-nya owner capital tadi 11.530. Jika ditambah jadi 16.800 dan hasilnya balance. Oke, itu penjelasan tentang persamaan dasar akuntansi dan laporan keuangannya dari aku. Mohon maaf apabila banyak kesalahan karena kita juga sama-sama berkembang ya di sini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.